Selamat datang teman-teman channel Taufik Aspi. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kali ini saya akan cerita tentang perjalanan cabur bridge hingga saat ini terdaftar sebagai salah satu cabur di PON 2028. Saya membuat video ini karena banyaknya pertanyaan dari komunitas bridge yang bisa Anda dapatkan semua jawabannya hanya dengan menonton video ini. Baiklah, kita semua tahu bahwa PON 2028 sudah diputuskan akan diselenggarakan di 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. PON 2028 akan dilaksanakan pada bulan September serentak di ketiga provinsi. Pada 27 Februari 2026 yang lalu, KONI melaksanakan rakor yang berhubungan dengan PON. Pesertanya adalah KONI Pusat plus 3 provinsi penyelenggara, yaitu NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Pada rakor tersebut, sudah disetujui cabur-cabur apa saja yang akan dipertandingkan pada PON 2028. Nah, begitu hasil rakor keluar, banyak perdebatan pada masyarakat olahraga, termasuk komunitas bridge. Wajar sih kita kecewa, tapi sebagian seperti overreacting, atau saya sebut kelewatan, karena sampai membuli PB Gapsi yang disebutkan seakan-akan tidak memperjuangkan bridge. Padahal PB Gapsi sudah dari tahun lalu, setelah dengan resmi diumumkan tuan rumah PON, PB Gapsi memperjuangkan dengan sekuat tenaga, menghubungi KONI pusat, KONI daerah, dan juga NTB serta NTT sebagai tuan rumah PON 2028. Nah, setelah hasil rakor keluar, di mana bridge belum masuk pada daftar peserta PON, pihak PB kembali mengirimkan surat ke Gubernur NTT yang pada bulan Desember 2025 lalu sudah dilantik juga menjadi Ketua KONI NTT. Kenapa PB Gasi kirim surat ke NTT dan bukan ke NTB? Karena seperti yang kita lihat di layar, saat itu NTT baru memiliki cabur privilege sebanyak 4 saja. Sedangkan di NTB sudah ada 10 cabur privilege tuan rumah. Cabur privilege adalah cabur yang dipilih oleh tuan rumah. Setelah mengirimkan surat, selanjutnya peran aktif ada di Pengprov Gapsi NTT. Dengan motornya adalah Pak John Dacosta. Peran ini sangat penting, mereka harus melakukan lobby-lobby baik kepada gubernur maupun kepada orang-orang dekat beliau agar beliau bersedia untuk menerima audiensi dari PB Gapsi. Saya tahu bahwa mereka melakukannya dengan sepenuh hati, bahkan kadang sampai tengah malam. Akhirnya, Gubernur NTT bersedia menerima audiensi dari PB Gapsi dan Pengprov Gapsi NTT. Pada 5 Maret 2026, kami mempresentasikan tentang pentingnya bridge masuk di PON dan apa manfaatnya bagi perkembangan bridge di NTT. Gubernur mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Gubernur yang juga Ketua KONI NTT sangat welcome. Beliau banyak bercerita, ia bahkan menjelaskan budaya NTT yang memang penyuka permainan kartu, sehingga memang sangat wajar kalau bridge dipertandingkan di NTT. Setelah mendengarkan penjelasan kami dengan seksama, Gubernur akhirnya berkata singkat, "Oke, kita bungkus." Artinya beliau bersedia untuk mempertandingkan bridge di NTT, tentu saja dengan beberapa syarat. Beberapa syarat penting yaitu bantuan teknis
dan juga bantuan pembinaan dari PB agar NTT bisa memiliki pemain bridge berprestasi. Tak lama, KONI NTT mengirimkan surat resmi pengajuan cabur bridge untuk dipertandingkan di NTT. Surat dengan lampiran 16 halaman ini menjadi kartu sakti yang membuat peluang bridge dipertandingkan di PON menjadi sangat besar. Namun, tentu saja ada beberapa tahap lagi yang harus dijaga agar target PB Gapsi mempertandingkan bridge di PON bisa terlaksana. Video tadi adalah pada saat pembukaan Rakernas KONI. Rakernas KONI sendiri dilaksanakan pada 21 Mei 2026 di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta. Pada Rakernas itulah, KONI akan memutuskan dan mengumumkan dua hal penting. Pertama adalah daftar cabur-cabur yang akan bertanding di PON 2028 beserta di mana cabur tersebut akan dipertandingkan. Kedua, KONI akan mengesahkan tuan rumah PON tahun 2032. Untuk PON tahun 2032 sudah diputuskan dan disahkan akan dilaksanakan di Provinsi Banten dan Lampung. Selain penentuan tuan rumah PON 2032, pengumuman yang paling ditunggu-tunggu dengan berdebar-debar oleh masyarakat olahraga nasional muncul saat Wakil Ketua 1 KONI Pusat, Pak Suwarno, mengumumkan cabur-cabur yang akan bertanding di PON 2028 beserta tempat bertanding setiap cabur. Alhamdulillah, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bridge masuk dalam daftar cabur yang akan dipertandingkan di NTT. Pada daftar di layar, bridge kita lihat ada pada nomor 23 untuk cabur yang akan bertanding di NTT. Walaupun sudah terdaftar, masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yaitu apakah bridge sudah pasti main, nomor apa saja yang dipertandingkan, kapan prapon dilaksanakan, dan sebagainya. Pertama, apakah bridge sudah pasti main di PON? Jawabannya hampir pasti, di mana kita masih harus menunggu SK Kemenpora yang secara resmi menentukan cabur-cabur dan tempat pelaksanaannya. Pertanyaan kedua, nomor apa saja yang akan dipertandingkan nanti? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nanti akan dibicarakan khusus dan diputuskan pada pertemuan antara KONI Pusat, PB Gapsi, dan ketiga tuan rumah PON, terutama tentu saja KONI NTT. Pertemuan ini akan dilakukan tentu saja setelah keluarnya SK PON 2028 dari Kemenpora. Selanjutnya, untuk pertanyaan prakualifikasi PON, kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tahun depan di Kupang. Tapi tentu saja masih mungkin bisa berubah jika ada alasan yang cukup kuat. Baiklah, demikian video singkat kali ini. Saya mengharapkan komunitas BRIT di seluruh Indonesia bisa kompak dan mendukung pelaksanaan PON 2028. Apapun yang diputuskan pihak KONI, PB, dan tuan rumah saat penentuan nomor dan lain-lain, harap didukung penuh.
kita jangan mau terpecah belah. Pada kesempatan ini, saya mewakili komunitas Bridge Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah mendukung dan berupaya sehingga kita sudah sampai di tahap ini. Pertama-tama, pada pihak PB Gapsi yang untuk masalah PON dikomandani oleh Sekjen Heri Maulana. Tanpa peran beliau, kita tidak akan bisa sampai di titik ini. Juga tentu saja atas dukungan penuh dari Ketum PB, Pak Syarif Bastaman, dan teman-teman di Sekretariat PB Gapsi. Yang tak kalah penting adalah peran dari Pengprov Gapsi NTT, dalam hal ini dikoordinir oleh Bang John Da Costa. Beliau bersama teman-teman di NTT tak kenal lelah berjuang demi tercapainya keinginan kita semua agar Bridge tetap di pertandingan di PON. Juga bantuan dari pihak-pihak lain seperti Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kadispora NTT. Kita juga disupport penuh oleh KONI DKI Jakarta. Juga pihak KONI Pusat yang sudah sangat kondusif dan membantu penuh kelancaran proses ini. Pihak Pemprov NTB juga ikut mendukung. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitas Bridge Indonesia yang selalu mendoakan keberhasilan tim dari PB Gapsi yang memperjuangkan kehadiran Bridge di PON 2028. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas keluhuran budi dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Saya minta maaf jika ada pihak-pihak yang berperan penting namun belum saya ucapkan namanya di sini. Terima kasih. Sampai di sini dulu.